Pada masa Nusantara kuno, berbagai kerajaan berkembang di wilayah Indonesia yang sekarang kita kenal. Sebagian besar berdiri di lokasi strategis seperti di tepi sungai yang menjadi jalur transportasi penting. Beberapa lainnya terletak dekat pantai, memanfaatkan jalur laut untuk perdagangan internasional. Ada juga yang menjadi pusat perdagangan kuno, menghubungkan berbagai wilayah Nusantara. Mari kita lihat letaknya di peta Indonesia. Sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan, era kerajaan. Kerajaan Kediri, Panjalu, abad 11–13 Masehi. Kerajaan Kediri, juga dikenal sebagai Panjalu, merupakan salah satu kerajaan besar di Jawa Timur yang muncul setelah pembagian wilayah Kahuripan oleh Raja Airlangga pada tahun 1045 Masehi. Dari dua wilayah pecahan Kahuripan, Janggala dan Panjalu, Kerajaan Panjalu berkembang jauh lebih pesat dan akhirnya menjadi pusat kekuasaan yang dominan. Berlokasi di sekitar Kediri, Jawa Timur, kerajaan ini menjadi penerus tradisi politik, ekonomi, serta kebudayaan Jawa kuno setelah runtuhnya Medan dan berakhirnya masa Kahuripan. Kediri dikenal sebagai kerajaan bercorak Hindu dan memiliki ciri khas yang sangat kuat dalam bidang sastra dan seni, menjadikannya salah satu pusat peradaban paling berpengaruh di Nusantara pada abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Pemerintahan Kediri mencapai masa kejayaan terutama pada era Raja Jayabaya, yang dianggap sebagai raja paling terkenal dan menjadi simbol keemasan Kediri. Pada masa pemerintahannya, kerajaan mengalami stabilitas politik, kemajuan ekonomi, dan perkembangan budaya yang signifikan. Jayabaya dikenal sebagai raja yang bijaksana dan sangat mendukung perkembangan sastra, sehingga pada masa inilah banyak karya sastra besar lahir. Selain itu, ia juga memperkuat pemerintahan, menata sistem administrasi, dan memajukan aktivitas perdagangan yang membuat Kediri semakin disegani. Pemerintahan Jayabaya tidak hanya dikenal karena stabilitasnya, tetapi juga karena faktor spiritual dan budaya. Salah satunya adalah ramalan Jayabaya yang hingga kini masih dikenal dalam tradisi Jawa. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kediri berkembang pesat, terutama dalam bidang sastra dan seni. Kediri sering disebut sebagai kerajaan sastra, karena menjadi tempat lahirnya berbagai karya monumental dalam bahasa Jawa kuno. Karya yang paling terkenal adalah Kakawin Bharatayuda, ditulis oleh Empu Sedah dan diselesaikan oleh Empu Panuluh, yang mengisahkan perang besar antara Pandawa dan Kurawa dalam versi Jawa dari epos Mahabharata. Selain itu, karya sastra penting lainnya seperti Smaradana juga lahir pada masa ini, menunjukkan berkembangnya kreativitas dan intelektualitas para empu di Kediri. Perkembangan budaya yang begitu kaya menjadikan Kediri salah satu pusat tradisi literasi tertua dan terkuat di Nusantara. Selain keunggulan budaya, kekuatan ekonomi Kediri juga menjadi fondasi kejayaannya. Kerajaan ini memiliki ekonomi yang kokoh, didukung oleh perdagangan hasil pertanian, peternakan, serta komoditas penting seperti rempah-rempah. Kediri berada di jalur perdagangan strategis yang menghubungkan berbagai daerah di Jawa dan Nusantara, sehingga pelabuhan-pelabuhannya ramai dikunjungi pedagang dalam dan luar negeri. Stabilitas politik dan keamanan yang terjaga membuat aktivitas perdagangan berlangsung lancar dan terus meningkat sepanjang berkuasanya para raja Kediri. Peninggalan sejarah Kediri terlihat dari berbagai prasasti yang ditemukan, yang mencatat aspek administratif, ekonomi, serta perjalanan dinasti kerajaan. Selain itu, warisan sastra Jawa kuno yang lahir pada masa Kediri menjadi aset kebudayaan yang sangat penting. Ramalan Jayabaya, yang ditulis dalam bentuk sastra mistik, juga menjadi bagian dari warisan budaya Jawa yang bertahan hingga berabad-abad kemudian. Keseluruhan peninggalan tersebut menunjukkan bahwa Kediri bukan hanya kuat secara politik dan ekonomi, tetapi juga kaya secara intelektual dan spiritual.